Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita, saya terutama, ketika memutuskan sebuah perkara, mengambil sikap yang berkaitan kepada orang lain, seringkali kita hanya berdasarkan rasa, tapi tidak didasari data dan fakta yang sebenarnya. Suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rifa'ah bin Zaid, beliau kehilangan baju perang dan beberapa perlengkapan makan beliau. Singkat cerita, tuduhan pencurian itu dialamatkan kepada Zaid ibnu Samin yang seorang non-muslim, Yahudi non-muslim. Tuduhan ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir saja Nabi mengambil sikap, mengambil keputusan, dan menerima berita itu begitu saja tanpa melakukan klarifikasi. Hampir saja Nabi memutuskan sebuah putusan hukum. Lalu peristiwa ini menjadi sebab turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan penuh kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kalian jadikan pijakan hukum ketika mengambil sebuah keputusan bima arakallah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kalian menjadi pembela orang-orang yang bersalah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebaiknya sebelum kita mengambil sikap atau ketika kita akan mengambil sebuah keputusan itu, sekali lagi bukan berdasarkan rasa, senang atau tidak senang, tapi lebih banyak berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks hubungan sosial antara kita dengan tetangga, teman, kerabat, kolega, seringkali ada 3 kesalahan mendasar yang kita sering lakukan tapi tanpa kita sadari kekeliruannya. Yang pertama adalah kesalahan atribusi, atribut. Kita tidak jarang menilai orang lain itu berdasarkan atribut yang melekat pada dirinya. Di benak kita tertanam bahwa orang yang bercelana belel itu identik dengan perilaku yang amoral. Orang yang sudah terlanjur bertato maka identik dengan perilaku jahat selamanya, melekat label jahat selamanya. Padahal perubahan orang itu tidak bisa kita tebak, misteri, ya. Seringkali kita menakar ketakwaan seseorang itu hanya dari peci, sarung, atau atribut keagamaan yang melekat pada dirinya, gelar keagamaan, gelar pendidikan. Padahal sesungguhnya terlalu sederhana untuk menakar kesalehan seseorang itu hanya dari atribut yang melekat pada dirinya. Maka ini kesalahan yang pertama yang sering kita lakukan tapi tidak kita sadari kekeliruannya. Kita seringkali mengukur kebaikan seseorang itu hanya dari atribut yang melekat pada dirinya. Yang kedua, seringkali saya dan Bapak Ibu sekalian mengukur baik buruk seseorang itu dari stereotyping. Di benak kita seakan tertanam kalau sudah non-muslim pasti salah. Kalau sudah berbeda kepentingan politik pasti tidak benar. Kita seringkali mengukur kebaikan seseorang itu dari tempat di mana dia berasal. Saya masih ingat betul ketika sebelum menikah itu sering teman, kolega, kerabat mengatakan, kamu jangan pernah menikah dengan wanita yang berasal dari suku A. Kamu jangan pernah berbisnis dengan orang yang berasal dari daerah B. Ini bisa saja betul, tapi tidak mutlak kebenarannya. Bahkan justru kadang yang terjadi sebaliknya.
suku A yang kita anggap amoral, jahat, dan tidak amanah itu malah kadang lebih jujur daripada suku B yang kita anggap baik dan benar. Ya, wanita yang justru kita anggap kurang baik karena dia berasal dari daerah tertentu itu justru kadang lebih solihah daripada wanita dari daerah B yang kita asumsikan baik dan solihah. Maka kesalahan kedua ini sering ada di sekitar kita tapi tanpa kita sadari kekeliruannya. Kesalahan kedua adalah stereotyping. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan prasangka. Seringkali saya dan Bapak Ibu sekalian tidak jarang mengambil sebuah keputusan hukum itu hanya dari prasangka yang tidak berdasar fakta, ya, prasangka. Kalau kita melihat perjalanan konflik yang ada di Indonesia, tidak jarang konflik antar kelompok akar agama itu berasal dari prasangka-prasangka yang disampaikan oleh para pemuka agama di mimbar-mimbar keagamaan. Kelompok A mengklaim dirinya paling benar dan berprasangka bahwa kelompok B salah. Kelompok C merasa kelompoknya itu paling santun, paling moderat, dan menganggap kelompok D lah yang paling intoleran. Jadi, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, tiga kesalahan ini, yang pertama kesalahan atribusi, yang kedua kesalahan stereotyping, yang ketiga kesalahan prasangka. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi saya dan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi muslim yang lebih bijak, ya. Muslim yang tidak mudah menakar kebaikan seseorang itu dari atribut yang melekat pada dirinya. Muslim yang tidak mudah menilai seseorang itu hanya berangkat dari stereotyping yang belum tentu kebenarannya. Muslim yang lebih santun dalam menilai seseorang itu tidak hanya berdasarkan prasangka, tapi berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah di sisa Ramadan yang tidak lama ini untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan prestasi yang membanggakan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.